Oke, selamat malam semuanya, adik-adik di seluruh Indonesia. Hari ini saya Fitra dari Priority Group kedatangan bintang tamu yang lumayan seru nih perjuangannya untuk kita simak nanti ya. Mungkin cukup mengharukan ya buat nanti teman-teman yang pengen tahu rasanya berjuang. Hari ini kita kedatangan Kak Yosep Tambubolon. Wih, tepuk tangan buat Kak Yosep. Nah, adik-adik semua, Kak Yosep ini adalah mahasiswa kedinasan dari STMKG, Sekolah Tinggi Meteorologi, bener ya, STMKG, Klimatologi dan Geofisika. Gitu ya. Jadi pada malam hari ini kita akan bedah habis gimana sih rasanya kuliah di STMKG, gimana berjuang bisa masuk STMKG, dan sebagainya. Gitu ya. Buat Anda adik-adik yang punya pertanyaan terkait STMKG, yang belum ada di bahasan obrolan kita pada hari ini, boleh tulis di kolom komentar, nanti bisa kita bantu jawab. Gitu ya, kira-kira ya. Oke, halo Kak Yosep. Gimana kabarnya Kak Yosep? Halo Kak, kabar saya baik-baik saja Kak. Oke, Kak Yosep dari Medan ya? Siap iya Kak. Medannya Medan mana kau? Saya Medan di Daulat Permonangan Sumatera Utara Kak, Kabupaten Simalungun. Oke, marganya apa marganya? Marganya Tampu Bolon Kak. Tambu Bolon itu ya. Asli Medan berarti ya? Emang tinggal hidup di sana dan sekolah di sana ya? Saya bukan di Medan ya Kak. Di mananya? Jadi Dari Medan berapa jauh dari Medan? kalau jauhnya dari waktu tempuh aja ya Kak. Dari waktu tempuh Iya. itu kalau kita naik bus nanti bisa sekitar 4 jam 5 jam Kak. Oh, jauh juga ya. Oke, Ya, berarti Sumatera Utara lah ya. Oke ya. iya Kak. Oke. Kak Yosep, biasanya nih kan anak-anak Sumatera Utara tuh pengen masuk ke dinasan, pengen masuknya STAN ya. Ini kenapa kok Kak Yosep pengen masuk ke STMKG? Boleh ceritain nggak? Atau pernah daftar STAN sebelumnya? Siap Kak. Jadi gini Kak, saya itu kan lulusan tahun 2019 Kak. Oke. Jadi setelah saya lulus SMA itu saya nyoba STAN Kak. 2019 tuh ya. Iya Kak. Oke. Saya nyoba STAN, tapi saya tidak lulus Kak. Di Oh 2019. gitu. Nggak lulusnya di mana dulu? Di tes apa? Di SKD Kak. SKD. Nilai apa yang kurang dulu? Dulu TKP kurang 1 Kak. TKP kurang 1. Masih ingat skornya nggak? Masih ingat skornya nggak? Skornya kalau nggak salah TWK-nya itu 75, Oke, lulus abang batas ya, TWK ya. IU-nya 100 berapa ya? Seratusan ya. Iya Kak, lupa Kak. TKP-nya kurang 1. TKP kurang 1, 142 Kak. Oke. Gimana perasaannya dulu? Waktu tahu, kan langsung muncul gitu ya. Iya Anda Kak. tidak lolos abang batas gitu. Kan langsung muncul tuh. Gimana tuh perasaannya? Kalau saya present saya ya sedih Kak, gitu Kak. Sampai berhari-hari nggak sedihnya? Enggak Kak, Enggak ya? cuma 2 hari lah Kak. Soalnya kan saya kurang persiapan juga waktu testan itu. Ikut testan dulu karena apa? Karena pengen ikut-ikutan temen atau gimana dulu? Ya jadi saya ikut testan itu karena di sekolah saya itu kan banyak yang ini mau nyoba stan. Jadi saya ikut-ikut aja Kak nyoba stan. Ya, ya, ya. Terus tadi setelah gagal, terus kamu gimana? Kuliah atau gap year, nunda atau gimana dulu ceritanya? Jadi saya gap year Kak. Gap Oke. year jadi saya belajar lagi gitu kan Kak untuk mencoba sekolah kedinasan tahun 2020. Pak Yosep,
Tadi kan 2019 ketolak tuh sama STAN, terus gap year gitu ya. 2020 kan STAN lagi nggak buka. Nah, kamu daftar kemana tuh? Saya daftar ke sekolah kedinasan Kak. STIS. Ya, Gimana hasilnya? hasilnya sama aja, tolak juga. Ketolak juga ya, luar biasa. Apa yang gagal di situ di mananya dulu? Saya gagal di SKD juga Kak. SKD di materi apa? Di perangkingan Kak. Oh, di perankingannya. Tapi lolos ya, lolos nilai mati ya. Lulus Kak. Lolos nilai mati tapi tidak diterima di perankingan gitu ya. Oke. Nah, terus kamu gimana? Mutusin kuliah atau gap year lagi? Atau gimana tuh? Saya mutus ikut apa Kak? Gap year. Gap year lagi. Berarti kamu gap year 2 tahun ya? Iya. Luar biasa. Gimana rasanya? Gap year 2 tahun gimana rasanya? Teman-teman kamu kan udah pada kuliah gitu ya. Mungkin udah ada yang nikah gitu ya. Gimana perasaan kamu? Sedih Kak. Sedih sih. Sedih ya. Nggak kuliah. Berapa bersaudara, Yosep? Saya 5 bersaudara Kak. Kamu anak keberapa? Saya anak kelima Kak. Anak kelima. Hmm. Kakak-kakak semua ada yang PNS atau ada yang ASN? Nggak ada Kak. Berarti kamu satu-satunya di keluarga ya? Calon Kak. Calon ya, bener-bener. Harus lulus dong ya, harus lulus ya. Oke, oke. Terus di tahun kedua itu 2020, apa yang membuat kamu eh, gimana ya, mau berjuang lagi gitu untuk gebiar lagi? Apa motivasi terbesar kamu, Yosep? Motivasi saya itu ya saya pingin aja kuliah gitu Kak. Pengen kuliah gitu ya? Kenapa kok nggak daftar yang swasta atau daftar PTN gitu? Karena saya nggak punya biaya Kak. Karena nggak punya biaya ya? Berarti waktu itu emang nggak ada pilihan gitu ya? Iya Kak. Jadi harus masuk sekolah kedinasan. Siap Kak. Nah, terus waktu kamu gagal, gimana tuh? Kamu belajar sendiri di rumah berarti? Saya ada juga mengikuti kursus Kak. Oh, kamu bimbel juga ya? Iya. Pas di tahun setelah di gap year kedua berarti ya? Iya Kak. Ikut bimbel juga ya? Iya Kak. Gitu ya? Oke. Nah, terus 2021 berarti ya? Kamu ikut tes SMKG. Iya. Kenapa kok milih SMKG? Kan STAN buka, STIS buka. Kenapa itu milih SMKG kamu? Jadi kan Kak, tahun 2021 itu sebenarnya saya persiapannya untuk nyoba STIS lagi. STIS, oke. Jadi namun saya berubah pikiran ketika sudah keluar tentang apa kota-kota penerimaannya Kak, penerimaan Oke. sekolah kedinasan. Biasanya kan di Twitter ada itu yang daftar kedinasan ini berapa Iya. gitu. Jadi saya daftarnya itu di terakhir-terakhir Kak, hari-hari terakhir. Jadi saya lihat dulu mana sekolah kedinasan yang peluangnya bagus. Jadi setelah itu saya memutuskan nggak nyoba STIS. Nggak nyoba STIS? Iya Kak. Karena SKD-nya di situ terlalu tinggi Kak. Oke, SKD-nya terlalu tinggi ya, sampai 450 kalau nggak salah ya. 420 mungkin Kak, 447. Oke, tinggi banget ya. Terus kenapa milih STMKG? Saya tahunya itu dari teman saya Kak, STMKG. Oh gitu. Iya. Itu gimana tuh? Berarti kamu dikasih tahu, Yosep, ini ada SMKG gitu, daftar gitu. Benar Kak. Teman kamu daftar juga? Apa udah mahasiswa SMKG? Udah jadi sama Kak tadi Kak, sama-sama masuk. Oh, sama-sama masuk ya. Teman kamu ngajakin SMKG. Oke. Nah, terus di STMKG itu sebenarnya peluangnya gimana sih? Peluang kerjanya, terus belajarnya apa aja? Bisa ceritain nggak, Yosep? Di STMKG ini setelah kita lulus itu kan kita bisa jadi ASN ya kan. ASN pegawai BMKG. Jadi di sini itu kita belajar tentang materi-materi seputar meteorologi, kayak gitu, klimatologi Kak, geofisika. Dan juga
Ada juga untuk jurusan instrumentasi Kak. Jadi mereka mempelajari yang tiga saya sebutkan tadi. Oke. Kalau ditempatkannya berarti se-Indonesia ya? Bisa Iya di Kak, mana aja? iya Kak, Bener ya? benar Kak. Satu angkatan kamu berapa orang tahun ini 2021 berarti? Ada 265 Kak. 265. Cowoknya berapa, Yosef? Cowoknya saya lupa ya Kak. Kalau Belum pernah ketemu ya? satu Atau angkatan udah ketemu? belum pernah ketemu Kak. Ketemu Kak. Oh, masih online semua ya Iya sekarang Kak. ya? Iya. Oh, oke oke, wajar wajar wajar. Oke oke. Nah, tapi sekarang kamu posisi udah ngekos di daerah SMKG, bener ya? Benar Kak. Emang diwajibin ngekos di situ atau gimana, Yosef? Jadi waktu itu kan Kak, kami semua disuruh ini daftar ulang datang ke STMKG. Hmm, Dan setelah daftar ulang itu kami ada Mada Bintang Kak namanya Kak. ada apa namanya? Mada Bintang. Oke, apa itu? Eh, Masa dasar pembinaan mental fisik gitu Kak. Hmm, Jadi terus terus. kami disuruh ini Kak, menetap dulu di Ponbet itu, di Pondok Betung. Hmm, Kita kembali STMKG oke, selama beberapa hari gitu kan Kak. Jadi setelah itu kami ini bisa kembali ke daerah masing-masing gitu Kak. oke. Terus kamu mutusin buat kos Buat kos Kak. karena nggak punya biaya buat pulang. Apa gimana kamu? Takut ini nggak apa namanya? Kenapa? Takut offline. Oh, takut offline. Ya bener bener bener. Takutnya nanti malah repot ya, harus balik lagi dan lain sebagainya gitu-gitu ya. Oke. Ya ya. Waktu tes SMKG, apa sih tes yang paling sulit? Tes yang paling sulit ya Kak ya. SKD Kak kalau bagi saya. SKD. Oke. Setelah SKD itu ada tes SKB ya? Ya, SKB ya? benar Kak. SKB-nya apa di SMK gitu? Ada fisika, ada matematika sama bahasa Inggris Kak. Fisika, matematika, sama bahasa Inggris. Itu, Pak. Oke, setelah itu tes apa lagi? Setelah itu dilanjutkan tes kebugaran Kak. Oh, ada tes kebugaran juga kemarin ya? Iya Kak. Gimana lari lari kamu gimana kemarin? Lancar nggak? Eh, Lumayan lah Kak. Saya dapat larinya itu 200 berapa ya? 2,4 kalau nggak salah ya. Wah, cepet juga ya lari kamu ya, 2,4 kilo ya, 2.400 ya. 2,4 kilo dalam waktu saya tempuh dalam waktu 13 menit Kak. Oke, bagus sih, termasuk bagus itu. Oke, kalau push up kemarin dapat berapa? Masih ingat nggak? Push up kami nggak ada Kak, cuma lari aja Kak. Oh, lari aja. Berarti sit up juga nggak ada ya? Pull up gitu nggak ada? Nggak ada Kak. Oh, lari aja. Oke, kalau tes kesehatan kemarin ada nggak, Yosep? Ada Kak. Apa aja yang dites? Boleh ceritain nggak? Yang di tes itu mulai dari kayak ronsen Kak, paru-paru kita, Oke. Pak. Terus lengkap lah Kak, medical check up. Lokasinya di mana itu waktu tes kesehatan? Di daerah masing-masing Kak. Oh, di daerah masing-masing gitu ya. Berarti tes, itu bayar nggak sih tes kesehatannya? Bayar Kak. Oh, bayar kita. Berapa? Masih ingat nggak? Kalau sekitar berapa ya? 1 juta ke bawah Kak. Oke, di bawah 1 juta ya. Nah, tes kesehatan, habis itu ada tes apa lagi? Wawancara? Iya, Ada. terakhir wawancara Kak. Wawancara. Via online apa offline tuh? Online Kak. Online. Apa aja yang ditanyain? Boleh kasih tahu kisi-kisinya nggak? Nggak usah semua, nggak apa-apa. Oh, alasan masuk STMKG. Nah, apa jawaban kamu apa? Saya pengen tahu nih. Eh, Apa ya kemarin tuh alasan saya? Ayo, apa jawaban kamu nih? Alasan saya ingin meringankan beban orang tua ya Kak. Oke, satu. Masa kamu STMKG ngomong meringankan beban orang tua, ya kan? Kamu memang makannya banyak di rumah. Oh ya, Oke. dulu Apa kalau kemarin?
Terus apalagi selain itu apalagi alasannya kemarin? Eh, iya. Gua mau jadi PNS saya bilang Kak. Oh gitu ya, simple ya Iya. kamu ya, ini ya. Jadi Oke PNS, oke, Pak. jujur ya berarti kamu ya. Oke, pertama itu alasan masuk SMKG. Terus apalagi yang ditanyain? Terus tentang apa keseharian kita gitu Kak. Contohnya gimana? Biasanya kamu ngapain aja di rumah selama gap year gitu, Hmm. gitu Kak. Terus kamu jawabnya apa? Ya saya membantu orang tua saya Kak yang sudah tua, saya bilang Oke, terus gitu. Terus saya belajar juga Pak. Saya belajar mempersiapkan diri untuk menghadapi STMKG ini. Saya bilang seperti itu Pak. oke, dua itu aja. Udah. Kalau lupa saya Kak. Oke, tapi wawancaranya tegang nggak sih? Yang Enggak kamu sih, rasain? enggak. Ketawa-ketawa aja ya? Santai aja sih Kak. Berapa Ngobrol. orang yang wawancara? Masih ingat nggak? Yang wawancara ada berapa ya? Dari sumber ya Kak, dari daerahku. Hmm. Hmm. Ada 64 orang kalau nggak salah ya Kak. Yang Soalnya ikut, saya lulusan 63. oke. Yang ikut wawancara ada 64. Yang mau wawancara kamu ada berapa orang? Waktu tes gini ngobrol Ada 2 orang Kak. dua orang. Satu dari STMKG, satu dari mana? Satu dari kalau nggak salah ya Kak ya, Hmm. dari Balai BMKG di Medan. Oke. Terus kamu ceritanya kamu lulus ya? Siap Kak. Benar Peringkat Kak. berapa? Masih ingat nggak? Kalau kami peringkat keseluruhan nggak ada dikasih tahu Kak. Oh. Terus kamu merasa mimpi nggak sih masuk SMKG? Kamu merasa yakin nggak sih bisa lulus SMKG? Awalnya sih nggak Kak. Saya setelah wawancara itu kan, saya tahu Mm-mm. wawancara saya itu jelek. Mm-mm. Kayak Makanya gini gitu kamu. iya, Laptopnya nge-lag juga, jangan-jangan ya? iya, laptopnya aman-aman aja Kak. Oke, Cuma terus kayak terus terus. cara saya berbicara gitu kan Kak. Heeh. Ayo lah, kok itulah aku jawab gitu ya. Mm-mm. Salah aturan itu saya jawab gitu. Oke. Terus kawan saya nyemangati gitu. Nggak mungkin kok nggak lolos ya. Gue kan peringkat 1 SKB katanya kayak gitu. Wih. Oh, SKB kamu peringkat 1 ya? Iya, iya. Nilai kamu paling tinggi ya? Luar Iya. biasa. Jadi Terus tetap terus. tetap saya ini Kak, apa namanya? Overthinking lah. Overthinking. Paham paham. Itulah wawancara gue ya. Soalnya kan saya pikir kan banyak juga orang yang tinggi nilainya tapi nggak lulus kan Kak. Betul. Betul Gitu. banget. Rupanya waktu pengumuman itu kan setelah beberapa hari kemudian keluarlah pengumumannya Kak. Jadi saya lihat Hmm. saya ada di situ. Senang kali lah Kak. Mantap ya. Waktu kamu diterima, kamu lagi di mana tuh waktu baca pengumuman? Lagi di rumah Kak. Lagi di rumah. Iya. Apa yang kamu bilang ke orang tua kamu? Saya bilang saya lulus. Cuma bapak saya karena udah apa ya lansia, Heeh. dia nggak pala apa Kak, memperhatikan kali gitu. Cuma abang Oke. saya aja. Oke. Ibu kamu gimana? Percaya nggak? Kalau ibu saya udah almarhum Kak, udah nggak. Almarhum. Berarti di rumah sekarang tinggal sama ayah aja ya? Iya. Berdua aja sekarang di rumah. Iya. Tapi sekarang saya kos Kak. Di, Iya, berarti kamu sendiri sekarang ya? sekarang, Seneng ya kamu ya? Sendiri ya? senang. Rasanya jadi mahasiswa kedinasan gimana, Yosep? Kan kamu udah lama nggak sekolah tuh ya? Iya Kak. Udah nganggur 2 tahun terus tiba-tiba kamu sekarang kuliah di kedinasan lagi. Gimana, Kak? Gimana rasanya? Eh, ngeri lah Kak. Awal masuknya. Ngerinya gimana? Boleh ceritain nggak? Kalau di sini Kak, sistemnya kayak misalnya ini misalnya gitu apa ya Kak? Kita banyak hukuman juga di sini Kak. Boleh boleh ceritain nggak? Contohnya hukuman apa tuh? Ya, jadi kalau kita misalnya
salah sedikit aja ngechat senior nanti kita kena sat gitu. Oke. Nah, eval kita kena hukuman olahraga gitu Kak. Hmm. Kalau ngechat nge-WA senior gitu ya. Gitu. Terus apa lagi? Terus pun waktu awal-awal masuk di sini kan ada Marbintal itu kan Kak. Hmm. Di situ kan kami sampai begadang-begadang lah latihan tugas dari senior. Hmm. Sampai mulai dari jam 2 tidurnya, terus jam 7 apa lagi Kak? Zoom lagi sama senior satu angkatan itu kami. Oke. Siapa itu? Senior. Aman, aman. Ya. Aman ya? Hmm. Oke. Di SMK gitu ada peraturan nggak boleh pacaran nggak sih? Ada Kak. Oh, ada ya? Nggak boleh berarti pacaran? Kalau pacaran ya Kak ya? Kalau di Ah. sini aturan itu ketat Kak. Tapi kalau pacaran kan Kak, Hah? kalau meet sama senior gitu kontingen kan Kak, Hah? malah disuruh kami cari cewek. Oh gitu ya? Aman Kak. Tapi disuruh cari ceweknya anak SMKG juga? Apa yang lain? Iya, anak SMKG Kak. Oh, berarti boleh ya? Aman lah ya? Aman. Oke. Nah, kamu programnya tuh D3 apa D4, Yosep? SMKG itu? D4 Kak. D4 ya? Berarti kuliah 4 tahun, nanti gelarnya adalah sarjana terapan ya? Bener ya? Itu pas lulus langsung jadi PNS ya? Auto PNS atau perlu tes lagi? Kalau dengar-dengar dari seniornya Kak langsung PNS Kak. Masya Allah, mantap ya. Ya. Oke, oke, oke. Nah, rencana kamu nih, kamu kan jadi mahasiswa SMKG nih. Ini biar terikot ya di YouTube, nanti bisa dicari 1, 2, 3 tahun lagi. Apa target kamu di SMKG, Yosep? Pengen ngapain kamu? Target saya ya ingin apa aja sih Kak, lulus tepat waktu, terus bisa mengabdi sama masyarakat. Berguna untuk orang lain. Mantap, mantap, mantap. Oke. Sekarang ini, Yosep, selain kuliah, kegiatan kamu apa lagi, Yosep? Kegiatan saya ya nggak ada sih Kak. Kuliah aja ya berarti ya? Saya mau nanya dong, kalau anak kedinasan itu, khususnya anak-anak SMKG ya, pada main game nggak sih? Kalian Banyak pada suka main game nggak sih? banyak Kak. Main game apa biasanya? Tapi kalau teman-teman saya ya Kak, Mobile Legend Kak. Kalau Mobile saya, Legend. Kalau kamu main game apa? saya lebih sering dengar musik Kak. Apa? Sering dengar musik aja Kak. Dengar musik. Aliran apa yang kamu dengarkan? Bebas Kak, tapi lagu-lagu pop itu instrumental, Wih. klasik itu Kak. Kalau saya main gamenya itu udah dari kecil Kak, jadi bosan Kak. Dari SD saya sampai SMA saya udah sering kali main game Kak. Jadi udah bosan. Oke. Yosep, boleh ceritain dong gimana sih ceritanya kamu bisa dapat peringkat 1 SKB? Kan tesnya susah tuh, ada matematika, fisika, bahasa Inggris. Ya. Gimana cara belajar kamu? Jujur ya Kak, kan yang tadi saya bilang saya lebih persiapan ke SKD. Kalau fisika itu kan udah lupa lah saya Kak, udah 2 tahun kan. Tinggalin. Jadi saya persiapan fisika itu cuma kurang lebih 1 bulan lah Kak. Oke. Kalau matematika ya saya persiapan karena sebelumnya nyoba STIS kan Kak. Lulus. Jadi saya masih ingat matematikanya. Jadi saya hanya belajar fisika aja. Oh yes. Bahasa Inggris gimana? Kalau bahasa Inggris kan yang tahun 2019 kan pernah nyoba STAN. Saya masih ingat tentang grammar Kak. Jadi saya hanya review gitu aja Kak. Belajar fisikanya aja kamu ya. Kamu berarti otak kamu ini banget ya. Gampang banget mengingat kayak. Luar biasa banget. Ingatan kamu kuat juga ya. Tergantung Kak. Kalau gitu. Iya, kalau pelajaran itu aja saya ingat Kak. Fisika. Kamu ada tips-tips nggak belajar buat adik-adik nih, buat adik-adik yang nonton nih, yang ngerasa kurang banget dari segi materi atau yang sekarang juga lagi gap year, kamu ada tips-tips nggak buat mereka? Tipsnya
ya tetap belajar ya Kak, ya tetap persiapan. Kalau misalnya eh, apa gagal kan Kak, gagal gagal sekali dua kali, jangan jangan menyerah gitu Kak, tetap belajar aja Kak. Karena Tetap kan kita belajar aja ya. ya terus kita ini lihat peluang Kak. Jangan nanti waktu udah buka pendaftaran sekolah kedinasan langsung kita daftar. Tunggu aja Hmm. dulu Kak, Oh sampai iya. sampai mana orang itu mendaftar gitu Kak, sampai seberapa banyak yang daftar di situ. Kita lihat peluang Ya. juga sih Kak. Ya, berarti harus atur strategi ya berarti ya. Ya, Bener Kak. ya? Oke. Ya, ya, ya. Kamu tuh kayak menghafal gitu bisa nggak sih? Belajar menghafal. Menghafal, saya kurang menghafal Kak. Kamu berarti sukanya menghitung ya? Iya Kak. Nah, kalau yang mata pelajaran hafalan itu kamu gimana belajarnya? Kayak TWK, tes wawasan kebangsaan. Iya, saya ngerjain soal aja Kak. Jadi soal kan Kak, Hmm. langsung ada pembahasannya gitu. Hmm. Itu aja sih tryout, Jadi- sering tryout Oh, jadi belajar soal kamu soal. baca, terus kamu lihat pembahasannya. Ya, Itu aja diulang-ulang ya? iya Kak. Nggak yang ngapalin materi gitu-gitu, Pancasila, sila ke-1, Enggak, artinya nggak apa sanggup gitu, saya. enggak ya? Nggak sanggup saya Kak. Oke, nah ini banyak nih tipe-tipe adik-adik yang mungkin ngerasa lemah di hafalan ya, jadi sukanya menghitung, biasanya jago di mata mata pelajaran hitungan. Contohnya kalau yang di tes kedinasan berarti ada tes intelijensia umum, ada tes potensi akademik gitu ya, ada matematika. Teman-teman biasanya agak lemah di TWK. Nah ini caranya adalah dari Kak Yosep langsung latihan soal, langsung lihat pembahasan, terus dibaca berulang-ulang ya, Kak ya, gitu ya. Ya, Kak. Nah, dulu masih ingat nggak ikut tryout berapa kali sih buat masuk ke dinasan? Ya, saya coba tryout ini sih Kak. Apa ya? Tryout sahabat CPNS Kak. Oke, Jadi berapa berapa kali tryoutnya dulu? Masih ingat nggak? saya di situ ada paket-paket berapa kali ya? Lupa sih saya Kak. Tapi Tapi banyak, lumayan lah Kak. Lumayan. lumayan ya. 16 paket sih, 16 paket ya. 16 paket ya. Berarti kamu belajar dari situ aja ya? Belajar Tryout. dari situ aja gitu ya? Iya Kak. Hmm. Oke, oke, oke. Nah, terus H-1 sebelum tes, apa yang kamu lakukan? Oh, yang saya lakukan itu saya tidur Kak. Tidur ya? Udah nggak belajar lagi, H-1? Enggak Kak, saya takut ngeblank. Soalnya Oke. kan saya kalau bisa waktu tonton kemarin itu kan saya nggak bisa tidur Kak waktu Hmm. ujian. Jadi setelah Hmm. ujian itu kan nggak konsentrasi lah Kak. Hmm. Jadi H-2 itu saya udah tidur Kak. Udah nggak pegang buku ya? Ya, Ini udah istirahat ya? Oke. Mantap, mantap, mantap. Nah, kamu ada pesan-pesan nggak buat adik-adik di Indonesia nih? Supaya bisa mengikuti jejaknya Yosep nih, jadi mahasiswa kedinasan. Mencoba sampai lulus. Ini kan tagline-nya begitu berarti ya. Ada pesan nggak buat mereka yang sekarang sedang berjuang, mau tes di 2022? Besarnya ya, ya yang pertama itu berdoa ya Kak. Berdoa, setelah itu belajar dan kita menyadari diri kita itu cocoknya belajarnya gimana gitu Kak. Apakah Oke. belajarnya menghafal atau belajar langsung ke soalnya gitu. Hmm. Terus ya jangan menyerah aja gitu Kak. Tetap berusaha. Ya, Kak. Oke, mantap, mantap, mantap. Oke, adik-adik semua, barusan kita udah ngobrol lumayan lama ya, bareng sama Kak Yosep. Eh, Nanti adik-adik semua jika ada pertanyaan yang berhubungan dengan STMKG atau pertanyaan apapun terkait tes masuk kedinasan, boleh tulis di kolom chat. Nanti insya Allah akan kami jawab dan kami juga akan minta bantuan Kak Yosep untuk bantu menjawab. Oke, adik-adik semua, thank you. Itu dulu untuk episode STMKG kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you Kak Yosep. Thank you banget. Oke.